Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Karisma dari PBSI 2018A ingin mempresentasikan materi tentang kritik postkolonialisme. Kelahiran teori postkolonialisme ditandai dengan terbitnya buku Edward W. Said pada tahun 1978. Tesis utama dalam karya Said adalah hubungan pendekatan kekuasaan dengan pengetahuan. Menurut Michael Foucault dalam bukunya The Archaeology of the Knowledge pada tahun 1972 dan Discipline and Punish the Birth of the Person pada tahun 1977 berpendapat bahwa masalah studi ilmiah Barat mengenal Timur semata-mata ingin mendorong oleh kepentingan pengetahuan tetapi juga oleh kolonialisme. Bangsa Timur dikonstruksikan sebagai bangsa yang kekanak-kanakan dan identik dengan irasionalitasnya, sedangkan bangsa Barat sendiri dikonstruksikan sebagai bangsa yang bijaksana, dewasa, dan bangsa yang normal. Pandangan Said tersebut seolah-olah menyuarakan secara eksplisit apa yang terpendam dalam kesadaran banyak orang, terutama orang-orang di negara bekas jajahan, yang kini disebut dengan dunia ketiga. Gayatri Spivak adalah tokoh yang terkenal dalam kontribusinya yang besar dalam membangun postkolonialisme secara terus-menerus dengan kajiannya. Spivak menolak atas kekuasaan yang menghambat dan membatasi segala kebebasan. Kritik postkolonial yang dikembangkan oleh Spivak meliputi pemikiran teori feminis, kemudian poststrukturalisme dan postmarxisme. Secara umum, teori postkolonialisme dipahami sebagai teori wacana yang digunakan untuk memahami masyarakat bekas jajahan, terutama sesudahnya berakhirnya imperium kolonialisme modern. Postkolonial juga mengacu pada objek sebelum dan pada sesaat terjadinya kolonialisme. Nyoman Kuta pada bukunya yaitu Postkolonialisme Indonesia Relevasi Sastra pada tahun 2008 sampai halaman 8-12. Yang pertama yaitu menaruh perhatian untuk menganalisis era kolonial. Yang kedua yaitu memiliki kaitan erat dengan nasionalisme, dan yang ketiga yaitu memperjuangkan narasi kecil, menggalang kekuatan dari bawah sekaligus belajar dari masa lampau untuk menuju masa depan. Kemudian yang keempat yaitu membangkitkan kesadaran bahwa penjajahan bukan semata-mata dalam bentuk fisik, melainkan juga psikis. Dan yang kelima yaitu bukan semata-mata teori, melainkan kesadaran bahwa banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan seperti memerangi imperialisme, orientalisme, rasialisme, dan berbagai bentuk hegemoni lainnya. Menurut Dark dan Faker tahun 2008 halaman 2-3, kritik postkolonialisme adalah strategi membaca sastra yang mempertimbangkan kolonialisme dan dampaknya dalam teks sastra. Kemudian posisi atau suara pengamat yang ada kaitannya dengan isu tersebut, yaitu dalam kajiannya Dark dan Faker mengenai tentang bagaimana sastra mengungkapkan jejak perjumpaan kolonial dengan antar budaya dalam kondisi hubungan kekuasaan tidak setara yang telah membentuk sebagian yang disignifikan dari pengalaman manusia sejak dari awal zaman imperialisme Eropa. Banyak karya sastra modern yang merekam jejak kolonialisme Barat dan Asia Timur dalam sejarah. Beberapa contoh judul novel yang merekam tentang jejak kolonial yang dapat dijadikan contoh dalam postkolonialisme. Yang pertama yaitu Siti Nurbaya dari Mara Rusli tahun 1922, dan yang kedua yaitu novel Belenggu dari Armijin Pane tahun 1940, yang ketiga novel Salah Asuhan dari Abdul Muiz tahun 1928, dan yang keempat yaitu novel Layar Terkembang dari Sultan Takdir Ali Sakbana. Kemudian contoh dari analisis penerapan penelitian, saya menemukan di Google Scholar milik Universitas Negeri Jember, yaitu kajian postkolonial dalam novel Njai Kedasi karya Imperial Jati. Kajian postkolonial ini
pada novel Njai Kedasi ada bentuk praktek kolonialisme Belanda yang di dalamnya mengandung dominasi kepemimpinan atau hegemoni yang dilakukan tanpa paksaan, namun sebenarnya menyebabkan ketidakadilan bagi pribumi. Ketidakadilan yang diterima pribumi, misalnya sebutan nyai bagi wanita pribumi identik dengan istri simpanan dari tuan Belanda. Namun Nyai Kedasi walaupun mendapat sebutan nyai, tidak menjadi gundik dari tuan. Hegemoni atau dalam bahasa Yunani disebut juga dengan hegemonia, yang merupakan sebuah bentuk dominasi posisi yang dipengaruhi oleh negara-negara, polis atau kota secara individual. Kemudian berdasarkan proses dari hegemoni, sebuah proses yang kompleks dan juga rumit. Hegemon menurut Gramsci dalam Endas Suara tahun 2011 halaman 233, konsep hegemoni adalah konsep yang digunakan untuk meneliti bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologis yang ada dalam novel Njai Kedasi yang memiliki latar waktu pada masa penjajahan Belanda, menjadi sesuai apabila memiliki konsep hegemoni karena kolonial Belanda dikenal dengan berbagai praktik politis, penyebaran budaya, dan ideologis yang dilakukan terhadap masyarakat Indonesia. Hegemoni yang dilakukan oleh pihak penguasa tergambar lewat ideologi kepada kelas subordinatnya, dapat dilakukan melalui beberapa hal berkaitan dengan hegemoni yang dilakukan oleh pihak kolonial pada novel Njai Kedasi. Maka bentuk hegemoni yang dilakukan Belanda antara lain yang pertama yaitu hegemoni dalam realitas pengetahuan yang menggambarkan adanya anggapan bahwa kaum penjajah selalu memiliki pengetahuan yang lebih luas dibandingkan masyarakat terjajah. Kemudian yang kedua yaitu hegemoni dalam realitas sosial yang menggambarkan adanya penggolongan kelas sosial sistem masyarakat antara pihak Belanda dan pribumi. Hegemoni dalam realitas budaya menggambarkan adanya penyisipan kebudayaan kolonial terhadap pribumi. Yang terdapat dalam novel Nyai Kedasi adalah pada kutipan, jalanan kota ini memang ramai, apalagi pasar Senen, penuh dengan orang-orang yang ingin berdagang, tapi deretan pedati terkadang begitu membuatku kepayahan. Aku terpaksa harus berjalan pelan-pelan lalu menyelinap di antara ruang-ruang kosong hingga melompati kotoran kerbau yang baunya begitu menyengat. Di sepanjang jalan ini aku harus segera mencapai stasiun dan menaiki kereta ajaib. Itulah yang kusukai akhir-akhir ini. Jathe tahun 2012 halaman 1. Kemudian ada kutipan yang kedua yaitu, dari jendela tram beberapa tuan Eropa terlihat membaca koran dan menikmati secangkir teh di depan toko-toko panganan kota ini. Pemandangan itu selalu setiap aku pulang. Jathe tahun 2012 halaman 9. Jadi kesimpulannya adalah postkolonialisme pada analisis karya sastra yaitu mengkaji pengaruh bangsa kolonial pada sejarah masa lalu. Pada masa kolonialisme menyisakan di dalamnya seperti ideologi, pemikiran, budaya, bahasa, dan lain-lain. Dari jejak peninggalan bangsa barat kolonial inilah yang kemudian masuk dan mewarnai suatu karya sastra. Demikian presentasi materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.